Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kami menyimak berulang kali video dari Rizik Syihab yang menanggapi statement dari Fuad Pleret yang menyatakan bahwa ada Habib monyet, ya. Kami melihat video dari Rizik Syihab. Ya, sebenarnya Rizik Syihab ini nggak tahu diri. Ya. Rizik Syihab nggak punya malu. Dan secara umum Mbak Alawi itu nggak tahu diri, nggak punya malu. Ya. Mereka merasa marah ketika ada Mbak Alawi yang disebut monyet, ada Mbak Alawi yang dikritik, tapi mereka nggak sadar bahwa mereka ini sudah merendahkan, sudah menghina para ulama yang bukan dari kalangan Mbak Alawi. Bahkan sudah merendahkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, coba kita simak lagi, ya, kita kupas video dari Rizik Syihab ini, kaum muslimin. Ini nggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Kaum muslimin, ya, ulama Islam siapa yang dihinakan? Itu ulama Islam siapa? Siapa? Ya, yang disebut monyet oleh Fuad Pleret itu kan cuma Mbak Alawi, nggak semua ulama Islam. Dan itu pun ya bagi kami ya masih mendingan lah ya daripada perlakuan Mbak Alawi terhadap ulama-ulama yang bukan dari kalangan Mbak Alawi. Ya. Mbak Alawi sudah menghinakan para ulama. Mereka mengatakan Habib yang gila, Habib yang bodoh, Habib yang nakal lebih mulia dibandingkan para ulama. Hah? Coba. Apa nggak lebih kurang ajar Mbak Alawi daripada Fuad Pleret? Ya, kalau Fuad Pleret spesifik kepada satu orang ya, yang disebut monyet, ya. Kalau Mbak Alawi semua, Habib yang nakal, Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, Habib yang gila, ya itu lebih mulia dibandingkan ulama. Artinya semua ulama nggak lebih mulia dibandingkan Habib yang bodoh, Habib yang nakal, Habib yang gila. Apa nggak perendahan, pelecehan terhadap para ulama kalau seperti itu? Hah? Ya, ini nggak ngaca ini Rizik Syihab ini, ya. Coba kita lanjut lagi, kaum muslimin. Begitu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan ini kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, saudara, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin. Laki kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu memasuki akhir Ramadan mereka kotori. Ya, kami masih berhusnuzon lah kaum muslimin, ya. Ya, mungkin ada lah Mbak Alawi yang baik. Ya, kabib-kabib Mbak Alawi yang baik mungkin ada, hanya saja nggak terekspos sehingga nggak terlihat. Katanya bulan Ramadan para habib sedang memimpin umat, ya, ngajak taraweh, khataman Al-Quran dan sebagainya. Tapi Ramadan kemarin muncul video-video dari para kabib Mbak Alawi yang tarawehnya juga berantakan. Ya, mimpin umat gimana? Baca Al-Fatihah saja salah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Ya. Ada lagi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu pemimpin bagaimana? Baca Al-Fatihah saja nggak becus, ya. Belum lagi ada itu, ya, keturunannya Hasan Assegaf kalau nggak salah, ya, yang tabat siaba. Ya, bapaknya sudah tukang malak jamaah. Ya. Anaknya baca Al-Quran juga nggak bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabat siaba. Ya. Firman Allah disebut sabda. Itu kan kacau kaum muslimin. Sudah begitu ngajak jamaahnya taraweh,
Ya, di tempat taraweh itu di masjidnya dipasang gambar-gambar. Bahkan di tempat sujud, di hadapan tempat sujudnya ada gambar-gambarnya. Masjid ada gambar-gambarnya orang yang dianggap wali. Masjid macam apa? Mereka mimpin umat macam apa? Mimpin umat untuk mengajak kepada kesesatan, iya. Ini sok-sokan paling berjasa. Aduh, kacau Rizik ya. Kita lanjut lagi kaum muslimin. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki Habaib. Mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah. Mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Jadi ceritanya Mbak Alawi ini sakit hati ya ketika ya tokoh-tokoh mereka ini dikritik. Sakit hati mereka. Ya. Dikira kaum muslimin nggak sakit hati ketika para Mbak Alawi mengatakan Habib yang gila lebih mulia daripada ulama. Dikira kaum muslimin nggak sakit hati, terutama pribumi. Ya, dipikir nggak sakit hati disebutkan belajar dengan satu Habib yang bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Dipikir nggak sakit hati. Artinya para ulama yang ada di Indonesia ini, itu nggak lebih mulia daripada Habib yang bodoh, Habib yang goblok. Coba, dipikir nggak sakit hati. Itu sama saja merendahkan para ulama yang asalnya dari Indonesia. Coba. Nggak ada artinya belajar dengan satu ulama yang ada di Indonesia. 2 ulama, 3 ulama, 4 ulama, 5. Bahkan puluhan. Sedangkan satu saja Habib yang bodoh. Itu perbandingannya sama dengan 70 kiai yang alim. Dipikir nggak sakit hati. Itu sudah merendahkan para ulama pribumi, ulama lokal. Belum lagi merasa sakit hati ketika Abdullah Al-Haddad dihinakan oleh Fuad Pleret dan CS-nya. Ya termasuk kami juga mengkritik Abdullah Al-Haddad. Dipikir nggak sakit hati ketika nama Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan Abdullah Al-Haddad? Ketika ada orang yang mati gara-gara cinta sama Abdullah Al-Haddad, ditanya sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, dijawab Abdullah Al-Haddad. Siapa Abdullah Al-Haddad? Siapa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, generasi yang terbaik. Nggak ada satupun dari mereka mengatakan seperti itu. Ya. Apa ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mengatakan, nanti kalau ada malaikat yang tanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, jawab saja Muhammad SAW. Ada? Nggak ada. Ini Abdullah Al-Haddad ada. Coba, apa Abdullah Al-Haddad lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW? Ya, tabiin nggak ada yang mengatakan nanti. Ya, kita kalau ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, kita jawab Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada? Nggak ada. Mau disebut lebih mulia siapa? Abdullah Al-Haddad apa para sahabat? Ya. Nggak bisa dibandingkan kemuliaan para sahabat dengan Abdullah Al-Haddad. Ya. Abdullah Al-Haddad belangsak di dalam jurang yang paling dalam, sementara para sahabat itu tinggi di atas langit. Ya. Derajatnya tinggi dibandingkan Abdullah Al-Haddad, nggak ada apa-apanya sama sekali. Kok bisa-bisanya pertanyaan malaikat man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka dijawab Abdullah Al-Haddad? Belum lagi Hanif Alatos pernah mengatakan, kalau berdoa mintanya ya Umar Mukhtar, ya Umar Mukhtar, itu sudah sama menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, karena demi kemuliaan Umar Mukhtar. Lah lebih mulia siapa? Umar Mukhtar apa Nabi kita Muhammad SAW? Para sahabat nggak pernah ada yang berdoa ya Muhammad, nggak ada. Para tabiin nggak ada yang berdoa ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, nggak ada. Apakah lebih mulia Umar Mukhtar daripada Umar bin Khattab? Ya enggak lah. Jauh nggak ada apa-apanya Umar Mukhtar.
ya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Belum lagi ada Ba'alawi yang menyatakan fotonya Umar bin Hafiz itu bisa memberikan solusi ketika seseorang tertimpa masalah, tertimpa musibah. Hah? Ketika seseorang dalam kondisi sempit minta solusi kepada fotonya Umar bin Hafiz. Dikira umat Islam nggak sakit hati dengan yang seperti itu. Ya, ini sudah jelas-jelas menghinakan seluruh ulama, menghinakan Nabi Muhammad SAW, menghinakan para sahabat. Ya, tiba-tiba merasa terzolimi karena tokoh-tokohnya dihinakan, tokoh-tokohnya dicaci, tokoh-tokohnya dikritik, dicela. Padahal Ba'alawi sendiri sudah merendahkan Nabi Muhammad SAW, merendahkan para sahabat, merendahkan para ulama. Ya. Kok bisa-bisanya para ulama, para alim, ya dibandingkan Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang nakal, lebih mulia Habib. Ini kan konyol kaum muslimin. Konyol. Rizik, nggak tahu diri ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Begitu saya sampaikan, ini nggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir, siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir, sallu ala nabi. Ya, cuma Mukibin yang bodoh dan tolol kaum muslimin ya, yang mau mengikuti seruan dari Rizik Syihab ini kaum muslimin ya. Sudah jelas-jelas Rizik Syihab ini menghinakan para ulama yang pribumi. Ya, secara umum Ba'alawi lah sudah merendahkan ulama pribumi. Bahkan ulama dunia pun direndahkan selain dari kalangan Ba'alawi. Karena ya, para ulama yang bukan dari kalangan Ba'alawi itu nggak lebih mulia daripada Ba'alawi yang gila, yang bodoh, yang nakal dan sebagainya. Ya, sudah direndahkan. Ulama-ulama yang ada di Indonesia, guru-guru ngaji, ustadz-ustadz yang bukan dari kalangan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini dihinakan, nggak lebih mulia daripada seorang Habib yang gila, yang bodoh, yang ahli maksiat. Ya. Masa iya dengan seperti itu mau membela Ba'alawi, mau bela Rizik Syihab? Ya kalau masih ada yang membela, masih ada yang mengikuti instruksi dari Rizik Syihab, ya berarti betul-betul bodohnya kelewatan kaum muslimin, kelewatan ya. Tapi alhamdulillah lah kaum muslimin ya, dari seruan-seruan Rizik Syihab selama ini ya sudah tidak diaminkan lagi ya. Sudah ya tidak dianggap oleh kaum muslimin ya. Terbukti ya Rizik Syihab, kemudian Bahar Smith, ya pokoknya yang vokal-vokal lah dari kalangan Ba'alawi. Ya, ketika menghadapi Deddy Mulyadi, ya sudah menyerukan bahwa kaum muslimin yang ada di Jawa Barat nggak boleh milih Deddy Mulyadi. Tapi ternyata apa? Nggak didengar ucapan dari Rizik Syihab, ucapan dari Bahar Smith, ucapan Ba'alawi, nggak didengar masyarakat. Karena memang Ba'alawi ini sudah nggak dianggap lagi di Indonesia, ya. Nggak dianggap sebagai ulama. Ya hanya sebagian kecil lah yang masih menganggap atau mendengar celotehan-celotehan dari Ba'alawi ya. Mudah-mudahan yang sedikit itu diberikan kesadaran ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.